Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syamil Sampurna Square yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam taruh pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang fikih ijarah. Fikih ijarah itu jual beli jasa, bukan jual beli ijazah, bukan Mbak ya. Jual beli jasa ya. Saya tadi kalau kayak salah dengar jual beli ijazah gitu kan ya, bukan. Jadi jual beli jasa. Pertama adalah ijarah, jual beli jasa dibolehkan. Hukumnya dibolehkan, ulama sepakat ya. Bahkan mungkin mata pencaharian manusia di dunia ini mayoritas jual beli jasa. Kita kerja di kantor jual beli jasa, tukang parkir jual beli jasa, ustadz jual beli jasa juga gitu kan, imam jual beli jasa juga, pengurus masjid jual beli jasa ya, servis bangunan jual beli jasa, renovasi rumah jual beli jasa, rata-rata jual beli jasa. Event organizer jual beli jasa juga ya, rata-rata orang jual beli jasa sekarang. Jadi Rasulullah dalam hadis pernah mengatakan ya, saat ditanya oleh sahabat ayu kasbin afdol, cara mencari nafkah yang mana yang paling afdol, Nabi menyebut amalur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrur. Seorang bekerja dengan tangannya itu menjual jasa, bekerja dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan jual beli yang sah. Jadi dua mata pencaharian yang paling banyak di dunia ini adalah dengan menjual jasa dan menjual barang. Menjual jasa dan menjual barang. Menjual barang, jual beli barang kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang jual beli jasa. Hukum asalnya dibolehkan. Apa definisi jual beli jasa? Di dalam kitab fikih disebutkan definisi jual beli jasa adalah al-aqdu alal manfa'ah bi'iwad, yaitu transaksi atas manfaat dengan imbalan yang sudah ditentukan. Transaksi atas manfaat. Manfaat di sini ada dua macam. Ada manfaat tenaga, ada manfaat barang. Kalau manfaat tenaga seperti tukang pijit, ya, manfaat tenaga, tukang parkir, manfaat tenaga, guru, manfaat tenaga, ya, ustadz, manfaat tenaga, gitu kan? Karena tenaganya yang dibayar, tenaganya yang dibayar. Pekerja di kantor, manfaat tenaga. Adapun manfaat barang, misalnya nyewakan rumah, nyewakan payung, nyewakan motor, nyewakan mobil, manfaat dari barang. Jadi ada dua manfaat. Al-aqdu alal manfaah bi'iwad, dengan imbalan yang sudah ditentukan. Imbalannya udah ditentukan ya. Kamu minta pijitin berapa gitu kan ya, minta renovasikan rumahnya bayar berapa per hari gitu kan, minta semirkan sepatunya berapa dibayar ya, suruh saya ngetik berapa dibayar per bulan gitu kan, suruh saya ngitungin duit, itu juga jasa juga ya, jasa juga ngitungin duit. Itulah kerjaan Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf kerjanya apa? Tukang ngitung duit ya. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, jadikan aku bendaharawan kerajaan. Tukang ngitung duit namanya ya, jasa tukang ngitung duit. Jadi itu termasuk jasa yang dibolehkan dalam Islam. Bahkan Nabi Yusuf yang sudah pernah menjabat tukang ngitung duit, bendaharawan ya. Jadi itu definisi daripada ijarah, al-aqdu alal manfaah bi'iwad
ya, transaksi atas manfaat yang jelas dengan imbalan yang jelas. Apapun manfaat, baik itu manfaat tenaga ataupun manfaat barang, ya, karena manfaat ada dua macam. Apa dalil dibolehkan ijarah? Banyak sekali dalam Al-Quran dalil dibolehkan ijarah. Antara lain adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika mantan istri menyusuin anak kalian, beri upah mereka. Mantan istri. Jadi kalau mantan istri ngasih ASI ke anak kita, kita kasih upah, karena dia bukan istri lagi, tidak punya hak lagi kita nyuruh-nyuruhnya. Tapi Ustaz kan anak dia, bukan kewajiban dia ngasih makannya, bukan kewajiban dia ngasih minumnya, kewajibannya ada di bapaknya. Kalau dulu masih istri, inti berhak untuk nyuruh dia dan wajib dia taat. Tapi kalau udah bukan istri lagi, kata Allah, fa'atuhunna ujurahunna, kasih upah. Mau dibayar berapa, ya? Gak bisa kita mengatakan anak ente, enggak. Bukan kewajiban ibu ngasih nafkah anak, bukan kewajiban ibu ngasih makan anak, bukan kewajiban ibu ngasih ASI sekalipun, ya. Dia ngasih ASI karena taat sama suaminya. Tapi udah bukan suami, mohon maaf, ini bawa pulang, sana cari yang lain aja, ya. Fa in arda'na lakum, kalau mantan istri menyusuin anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, beri upah mereka, kata Allah. Wa tamiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik. Berapa upahnya? Sepakatin baik-baik. Mah, ya, anak ini kayaknya masih mau ASI dia, umurnya baru setahun, walaupun kita udah pisah, kayaknya mending kamu kasih ASI aja dah, ya. Kata istrinya, 10 juta dong per bulan, ya. Wa tamiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik. Wa in ta'asartum, kalau kalian menemukan kesulitan menyepakatin berapa upahnya, fasaturdi'u lahu ukhra, carikan perempuan lain, kata Allah, ya. Bukan kewajiban dia ngasih makan, ASI makanan, ya. Betapa banyak laki-laki yang nggak tahu itu, ya. Apalagi sampai istrinya pontang-panting nyarikan makan, ya. ASI saja yang dia nggak perlu beli aja, tidak wajib dia ngasih. Apalagi dia pontang-panting nyari makannya, ya. Lalu suaminya nikah lagi, gitu kan, ya. Jadi nggak masalah suaminya nikah lagi, tapi ini tanggung jawab anakmu, kewajiban engkau menafkahinya. Jadi itu dalil tentang ngasih jasa, upah atas jasa. Jasa ngasih ASI anak, ya, walaupun anak dia sendiri, ya. Dalil yang lain, di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, ya, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Kata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, Musa, aku mau nikahkan engkau dengan salah satu putriku. Mas kawinnya adalah engkau kerja sama aku 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau itu mau genapkan 10 tahun, ya terserah ente dah, ya. Artinya mas kawinnya kerja. Mas kawin itu materi. Berarti kerja boleh dibayar dengan materi, gitu kan, ya. Mas kawin itu materi, ya. Mas kawin kan materi, 10 gram emas, 12 gram emas, ya. Nah, ini bayarannya mas kawinnya adalah kerja 8 tahun. Kalau per bulan 5 juta, Pak, setahun 60 juta, 10 tahun 600 juta, 8 tahun, ya, sekitar 480 juta, gitu kan, ya. Itulah mas kawin Nabi Musa dulu. Kalau 5 juta, 5 juta kecil, ya, yang kerja di Sampurna nggak mau 5 juta, Pak, ya. Jadi itulah mas kawin Nabi Musa. Dia kerja gratis, tidak dibayar apapun. Bayarannya adalah nikah dengan anak Nabi Syuaib. Dinikahin sama Nabi Musa, ya. Kalau mau genapin 10 tahun terserah itu dah, ya. Yang penting 8 tahun, aneh mintanya 8 tahun. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf, ya, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku bendaharawan kerajaan, tukang hitung duit, ya. Inni hafizun alim, karena aku bisa menjaga harta dan tahu cara mengelola harta, ya. Itu juga jasa juga. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtajama wa a'tal hajjama ajrahu. Nabi pernah berbekam itu diambil darah kotor, ya. Wa a'tal hajjama ajrahu, dan beliau beli upah kepada orang yang membekam beliau.
Jadi boleh kita ngambil upahan jasa membekam orang, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengupah Abdullah ibnul Uraiqid. Abdullah ibnul Uraiqid itu non muslim waktu itu, belum masuk Islam. Ya, Ustaz namanya Abdullah, orang Arab waktu itu sudah meyakini Allah, tapi yang disembah bukan Allah. Gak cukup dengan meyakini Allah saja, ya, harus nyembah Allah, gitu kan. Kalau meyakini Allah, Tuhan Allah, tapi tidak menyembah Allah, tidak dianggap muslim. Jadi namanya Abdullah ibnul Uraiqid. Abdullah ibnul Uraiqid waktu itu disewa oleh Rasulullah untuk menjadi penunjuk jalan ke Madinah, ya, itu diberi upah, ya. Yang ketiga, banyak sekali dari dalam hadisnya, ini hanya sebagian. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'jara ajiran falyu'allimhu ajrahu." Siapa yang mempekerjakan seseorang, jelaskan dulu berapa upahnya. Nggak boleh nggak jelas, syarat upah harus jelas, ya. Nah, itu beberapa dalil terkait dengan dibolehkan ijarah, dibolehkan ijarah. Dan ulama sepakat ijarah dibolehkan. Ulama sepakat ijarah dibolehkan. Rukun ijarah ada 4, ya. Semua transaksi harus ada rukunnya, harus terpenuhi 4-4-nya. Yang pertama, yang bayar, ya. Yang bayar siapa, ya? Yang bayar siapa? Yang kedua, yang ngasih manfaat siapa? Yang ngasih manfaat dia menerima bayaran, yang mendapat manfaat dia yang ngasih bayaran. Yang menerima manfaat kalau sewa rumah adalah yang sewa rumah, yang ngasih manfaat yang punya rumah, gitu kan. Jadi harus ada 2 orang yang bertransaksi. Yang ketiga, manfaatnya apa? Syarat manfaat, ya. Syarat manfaat adalah manfaatnya mubah, ya, manfaatnya mubah. Gak boleh kita nyewakan rumah untuk jadi gereja karena manfaatnya haram. Kalau mau menyewakan rumah, Ustaz, boleh nggak nyewakan rumah kepada orang non muslim? Boleh kalau sebagai tempat tinggal, karena tempat tinggal halal, tempat tidur halal, ya. Tapi kalau tempat ibadah agama lain, haram hukumnya. Nggak boleh kita sewakan rumah untuk gereja. Sewakan rumah untuk tempat tinggal boleh, karena tempat tinggal halal hukumnya. Jadi syarat manfaat adalah mubah. Kita ngambil upahan untuk mijit boleh, asalkan yang dipijit satu jenis kelamin, Mbak. Kalau yang dipijit beda jenis kelamin, haram hukumnya, ya. Hasilnya haram juga. Hasil dari manfaat yang haram, maka haram juga. Boleh nggak kita ngambil upahan sebagai debt collector? Boleh, asal jangan mukul-mukul, asal jangan menindas, karena menindas dan mukul-mukul haram hukumnya. Kalau itu dapat dari melakukan perbuatan haram, maka hasilnya haram juga. Boleh nggak kita dapat manfaat dari posting status, gitu kan, ya, atau orang yang biasa kirim-kirim di medsos, Pak, ya. Jadi selebgram, gitu kan, boleh nggak? Boleh, asalkan yang ente kirim mubah. Ente kirim ceramah, ente kirim hal yang bermanfaat, ente kirim hal-hal yang memberikan manfaat untuk orang lain, maka hukumnya boleh. Menghibur boleh, tapi menghibur dengan cara yang halal, bukan menghibur dengan memperlihatkan aurat perempuan, tidak, ya, atau memperlihatkan hal-hal yang tidak boleh dilihat, nggak boleh, haram hukumnya. Kalau kita dapat dari menyiarkan hal-hal yang haram, maka hasilnya haram juga, sama dengan mijet yang beda lawan jenis tadi. Jadi kalau membangkitkan nafsu dan birahi, tidak boleh. Kita postingnya lagu-lagu yang membangkitkan nafsu, nggak boleh, haram hukumnya, hasilnya haram juga. Jadi itu syarat manfaat, manfaatnya mubah. Kalau manfaat mubah, hasilnya mubah, dan manfaatnya jelas, manfaatnya jelas, ya. Kalau rumah ditinggalin, kalau mobil dipakai, gitu kan, ya, kalau motor dipakai, gitu kan, ya, mijit dapat pijitan, itu manfaatnya. Mijitnya berapa lama, gitu kan, ya. Ada terapi pijat kaki, gitu kan, ya, boleh, selama yang mijit dan yang dipijit adalah satu jenis kelamin. Rukun yang keempat adalah upah. Harus jelas upahnya, harus jelas upahnya. Tidak harus upah dalam bentuk materi.
boleh upahnya dalam bentuk manfaat juga. Nabi Musa upahnya dalam bentuk manfaat, nikah dengan anak, gitu kan? Boleh upah dengan manfaat juga. Ente kerja, ente ambilin air saya tiap hari, saya ambilin ente kayu bakar tiap hari, boleh? Asalkan jelas. Gak harus dalam bentuk materi, boleh dalam bentuk manfaat juga. Jadi upahnya harus jelas, baik itu dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk manfaat. Kalau dalam transaksi modern banyak sekali ijarah, ya. Kita buka rekening ada biayanya, itu ijarah. Boleh Ustaz, boleh. Itu penghasilan yang halal dari bank. Penghasilan yang halal dari bank, ya, kita buka rekening ada biayanya. Kita bikin kartu debit ada biayanya. Kemudian kita pegang kartu kredit ada biaya bulanannya. Kartu debit juga ada biaya bulanan. Itu semuanya halal. Ijarah semua itu. Karena kita dapat manfaat dari barang orang. Kita dapat manfaat dari barang orang. Dia, kita buka rekening lalu kita dikasih buku, dapat buku, gitu kan? Kita pegang kartu ATM, kartu debit, gampang kita narik uang, dapat manfaat dari kartu yang punya bank tadi. Kita dikenakan biaya atau sewa tiap bulan. Kita dikasih kartu kredit dan kita dapat manfaatnya apa? Gampang ngutang-ngutang, nggak perlu datang ke bank. Ya, mau belanja, mau ngutang ke bank tinggal gesek, gitu kan? Langsung ngutang. Kalau kita datang ke bank, proses dulu lama. Kalau ini kan gesek langsung keluar duitnya, ya. Nah, itu biaya kartu kredit, kartu debit. Kita transfer ada biaya transfer, itu ijarah juga, upah juga. Sekali transfer 6.500, 2.500 gitu kan. Kita bayar listrik, itu ijarah juga. Kita bayar listrik ada uangnya. Kita bayar telepon ada uangnya juga. Itu adalah ijarah. Jadi itu transaksi perbankan yang pakai ijarah. Jadi banyak sekali dan itu besar. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kerja di bank apa hukumnya? Tergantung dia kerjanya apa. Kalau ngurusin ijarah kayak tadi, halal hukumnya, nggak ada masalah. Karena dia kerja di bidang yang halal, gitu kan? Oh, saya ngurusin, ya, admin untuk transfer tadi, gitu kan? Ya boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi itu ijarah. Jadi dalam transaksi modern ya ijarah seperti itu tadi. Apa hukumnya kita dapat manfaat, kita dapat upah dari manfaat ibadah? Ustadz, imam, ustadz, khotib, ya. Apa hukumnya? Mayoritas ulama membolehkan. Boleh. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beberapa orang sahabat pernah melakukan jalan-jalan ke satu kampung. Kampungnya di situ ada airnya, ya, digambarkan di situ fa atau alma. Lalu mereka datang ke tempat yang di situ ada airnya. Fawajadu ladighan. Lalu mereka mendapati di situ ada orang yang tersengat binatang yang berbisa. Lalu mereka tawarkan, siapa yang bisa ngobatin? Hal min raqin. Siapa yang bisa ngobatin orang yang terkena bisa binatang ini, binatang berbisa ini? Akhirnya ada salah seorang sahabat yang mencoba untuk menawarkan diri, saya akan mencoba untuk meruqyah. Raqin, ruqyah, mengobatin dengan jampi-jampi. Akhirnya dia bacakanlah surah Al-Fatihah. Ini dalil kalau orang sakit dibacakan Al-Fatihah, Pak, ya. Ini kadang-kadang ada orang yang bilang, Ustaz, tartar Al-Fatihah ini dalilnya ada di Sahih Bukhari. Hal min raqin, ada yang bisa meruqyah? Qala ana, dia langsung mengajukan diri, saya bisa, saya coba. Akhirnya dia bacakan Al-Fatihah. Setelah dibaca Al-Fatihah, sembuh ini orang yang kena bisa hewan yang berbisa tadi. Lalu dikasihlah upah sebagaimana yang sudah dijanjikan. Siapa yang bisa mengobatinya akan dikasih upah dalam bentuk hewan, kambing. Lalu diambillah kambing tadi. Diambil kambing, setelah ketemu dengan Rasulullah, disampaikanlah cerita itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita ditawarin untuk ngobatin seorang yang kena bisa hewan. Lalu
saya bacakan Al-Fatihah, setelah saya baca Al-Fatihah sembuh dan saya diupah dengan seekor kambing. Apakah halal saya ambil kambingnya karena saya dapat upah dari cuman baca Al-Fatihah, baca Al-Quran? Faqala Nabi mengatakan, dan hadisnya ada di Sahih Bukhari, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, yang berhak kalian dapatkan upahnya adalah membaca Al-Quran. Jadi baca Quran boleh dapat upah. Kata Rasulullah, ya udah nikmatin kambingnya, jangan lupa ngasih saya paha atasnya ya. Kata Rasulullah, itu menunjukkan halal. Nabi sendiri mau ya, karena Nabi suka paha atas, Pak. Nah itu kalau ijarah dalam bentuk ijarah untuk yang ibadah ya. Dari situ ulama ngambil kesimpulan, mayoritas ulama, ada sebagian ulama yang enggak membolehkan, yang tidak membolehkan antara lain mazhab Hanafi dan sebagian dari mazhab Hambali. Dalilnya adalah di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, dalil mereka yang enggak bolehkan, kata Rasulullah, wattakhidhu muadzinan la ya'khudh ala adhanihi ajran. Cari muazin yang tidak minta upah ya, cari muazin yang tidak minta upah. Nah di sini dengan hadis ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh ibadah minta upah, gitu kan. Yang mana yang benar Ustaz? Ya, menurut saya adalah hukumnya dibolehkan, karena hukum asal muamalat adalah dibolehkan. Kalau ada dua dalil yang bertentangan, maka kembali kepada hukum asal, karena ini muamalat, hubungan antar manusia. Orang yang dibacakan ruqyah tadi dapat manfaat, orang yang didengarkan azan dapat manfaat juga, gitu kan. Tapi kata Rasulullah, cari muazin yang tidak minta upah. Memang lebih afdal yang tidak minta upah, tak perlu kita jadikan duitnya, Pak ya. Tapi kalau dia minta upah, berhak juga dia minta upah. Kenapa? Karena ada manfaat yang dia berikan. Manfaatnya apa? Orang-orang tahu, oh udah zuhur, oh udah asar, gitu kan ya. Coba kalau nggak ada muazin, ini udah asar belum sih, udah zuhur belum sih, gitu kan ya. Jadi ada manfaat dari azan tadi. Jadi hadis tadi bukan berarti tidak boleh kita minta upah, tapi cari yang tidak minta upah. Tapi kalau seandainya perlu diupah, nggak ada masalah, karena Nabi nggak mengatakan tidak boleh minta upah, enggak, tapi cari muazin yang tidak minta upah, gitu kan. Setidaknya kita aman, nggak perlu menyediakan upah, gitu kan. Jadi bukan berarti dilarang ya. Jadi ijarah dalam hal ibadah dibolehkan ya, karena ada banyak di beberapa negara. Dulu saya di Maroko, Pak ya. Di Maroko itu kalau ada kematian sama dengan di sini, Pak. Kalau ada kematian dingajikan juga ya, ngaji Yasin, ngaji ini sama ya. Dan orang yang ngaji itu udah dibayar ya, dibayar. Orang yang ngaji itu udah dibayar. Dalilnya apa? Diambil dari hadis yang baca Al-Fatihah tadi ya. Jadi yang ngajinya udah dibayar, Pak ya. Yang ngaji banyak, gitu kan, kita datang, tamu datang aja, yang ngaji udah ada ya, yang ngaji udah ada. Jadi itu ada di Maroko dulu. Jadi jangan dikirain di Indonesia saja, enggak, di Maroko pun ada orang yang ngaji kalau ada kematian, dan itu dibayar. Bahkan di Maroko itu ada namanya kuburan raja, itu setiap hari orang dibayar ngaji ya, dibayar ngaji. Ustaz boleh enggak? Kalau dia nggak ikhlas, mau dapat bayaran, cuma dapat bayaran. Kalau dia ikhlas ya, dibayar itu adalah nomor dua. Yang penting saya mau ngaji, gitu kan ya. Insya Allah dia dapat dua-duanya, dapat pahala dan dapat bayaran juga. Nah itu terkait dengan ijarah ya. Ada banyak kesalahan dalam ijarah. Ijarah itu ada dua macam. Pertama ada ajir khas, ada ajir am. Ada ajir khas, ada ajir am. Ajir khas itu orang yang bekerja pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan waktunya dan dia harus hadir terus ya, bekerja pada pihak tertentu atau orang tertentu atau instansi tertentu. Seperti orang kerja kantoran, dia kerja pada orang tertentu, instansi tertentu, dan sudah ditetapkan waktu kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam 8 masuk pulang jam 4, gitu kan. Ini namanya ajir khas. Ajir khas hukumnya tidak boleh nyambil, karena yang dibeli adalah waktunya. Mau dia di kantor kerja nggak kerja, tetap dibayar gajinya bulanan. Nah ini ajir khas. Ajir khas tidak boleh nyambil sama sekali. Kalau dia nyambil,
hasil nyambilnya itu haram buat dia karena waktunya sudah dibeli. Waktunya sudah dibeli. Ada kasus, ada orang yang kerja, ini ada yang nanya saya Pak, ada yang kerja di kantor Pemda DKI. Ya, ada orang yang nanya, dia kerja di kantor DKI Ustaz, jam 8 dia datang langsung absen, langsung dia pergi lagi nyambil, sambilannya sabetannya di luar banyak Pak, pulang jam 4 nanti dia absen lagi ya, absen pulang ya. Ustaz, apa hukumnya? Hukumnya yang dia dapatkan di luar haram hukumnya, karena dia sudah mencuri waktu yang milik Pemda, karena dia harus ada di kantor, nggak boleh nyambil kalau di kantor, itu ajir khas. Jadi kalau kita kerja khusus itu nggak boleh nyambil, hanya boleh nyambil seizin yang ngasih upah. Kalau kantor Pemdanya mengizinkan, dibolehkan. Pegawai yang lagi nggak ada kerjaan nyambil di luar, ini baru silakan, tapi tertulis resmi. Kalau enggak, maka semua sabetan yang dia dapatkan di jam tersebut dia sudah mendapatkan uang haram, karena dia sudah menggunakan waktu kerja yang sudah dibeli. Waktu kerja yang sudah dibeli. Sama juga guru Pak, guru ya. Guru dia harus ngajar dari pagi jam 8 sampai jam 12, nggak boleh nyambil saat itu ya, nggak boleh nyambil, dia harus kerja fokus. Kenapa? Karena sudah ditentukan jamnya, dan dia harus hadir, ada kerjaan, ada ngajar, nggak ada ngajar, tetap dia harus di kantor, maka nggak boleh dia nyambil. Kalau sabetan di luar banyak, tinggalkan pekerjaan, resign ya, ambil yang di luar, daripada apa ente tetap di situ, yang di luar halal, haram jadinya. Yang di luar haram. Kenapa? Karena ente pakai waktu punya orang yang dipakai. Siapapun yang bekerja, kata Rasulullah, kalau sudah ditetapkan waktunya, maka tidak boleh dia mengambil manfaat di luar upah resminya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Rasulullah, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Siapa yang sudah kita pekerjakan dan kita sudah tentukan upahnya, di luar upah resmi dia dapatkan adalah uang yang haram, kata Rasulullah. Jadi siapa yang sudah dipekerjakan dan sudah ditentukan upah resminya, gaji bulanannya ini, tunjangannya ini, kalau ada apa lemburnya ini gajinya, kalau ini, di luar upah resmi yang sudah ditetapkan, tidak boleh diambil. Mohon maaf, ini bukan hak saya. Saya dosen, saya saat membimbing mahasiswa udah ditentukan upahnya, uang bimbingan, uang sidang ada ya, uang gaji bulanan, uang tunjangan ada ya. Kalau mahasiswa ngasih skripsi di dalamnya ada uang, jangan diambil. Mohon maaf, saya udah diupah, udah dibayar di luar upah resmi, maka haram, kata Rasulullah. Nggak boleh. Wah, ini alhamdulillah bagus skripsinya ya, setiap halamannya ada 50.000-nya ya, nggak boleh, haram hukumnya. Haram dia dapatkan yang seperti itu. Kalau ada pegawai PLN yang ditugaskan di sini datang ke Masjid Asy-Syamil karena ada masalah di pelistrikan, itu sudah dibayar petugasnya, nggak boleh kita kasih tips sekalipun, nggak boleh. Loh, kenapa? Karena itu di luar upah resminya, karena dia sudah dibayar, ada uang kerjanya udah ada, uang lemburnya udah ada uang transportnya udah ada, maka nggak boleh kita bayar di luar upah resmi, karena itu adalah korupsi. Ini tuh ajir khos, nggak boleh nyambil kalau sudah ditentukan waktunya ya kerja ya. Ustadz, saya supir pribadi siapa? Orang. Boleh nggak saya nyambil saat saya nungguin dia lama banget gitu kan, saya mau jualan lah lewat online ya, boleh, tapi seizin yang membayar, Pak. Kalau saya nungguin Bapak kan saya bosen gitu kan ya, gimana kalau nyambil jualan online gitu kan ya. Oh ya silakan, yang penting pas saya butuh kamu ada, boleh. Tapi yang ngasih izin, yang ngasih upah, bukan orang lain. Yang ngasih upah, kalau kantornya dengan resmi, undang-undang resmi, bukan
bukan itu adalah atasan, bukan, karena atasan pun termasuk orang yang dibayar juga, ya. Atasan, Ustadz, atasan saya mengatakan nggak apa-apa kamu mau nyambil, nggak boleh, ya, kecuali kalau kita nyambil sambil kerja itu hal-hal yang tidak ada upahnya. Nyambil baca Quran, aduh ini kerja lagi nggak ada nih, saya mau nambahin bacaan Quran aja, tidak boleh, karena nggak ada upahnya. Masalahnya di upahnya itu yang haram, di upahnya. Kalau kerjanya nggak ada upahnya nggak ada masalah, ya. Lalu pas lagi nggak ada kerjaan di kantor gitu kan, ya ada yang nanya nih, konsultasi Ustadz, nanya Ustadz ini apa hukumnya, nggak ada kerjaan, boleh silakan, nggak ada upahnya. Masalahnya upah itu yang masalah, ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari mengutus salah seorang sahabat bernama Ibnul Lutbiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ngutus Ibnul Lutbiyah untuk ngambilin zakat ke rumah-rumah. Dulu zakat diambilin, ya. Zakat itu nggak nunggu orang ngasih. Khudh min amwalihim, ambil, ya, dari harta mereka, sedekatan, zakat. Jadi zakat itu diambilin, bukan nunggu orangnya ngasih, bukan, ya. Kalau gaji mau langsung dipotong nggak zakat, boleh, gitu kan, nggak perlu minta izin. Harusnya dalam hukum Islam seperti itu, karena bukan uang dia, itu uang fakir miskin, harus kita kembalikan kepada orang yang berhak. Jadi Nabi ngutus sahabat bernama Ibnul Lutbiyah untuk ngambilin zakat ke rumah-rumah. Hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Saat pulang, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi as-sadaqat, ya Rasulullah, ini uang zakat yang saya kumpulkan, wa hadza uhdiyali, ini hadiah yang aku dapatkan dari orang yang bayar zakat. Jadi yang bayar zakat ngasih uang, ya, ini zakat saya, ini buat pokok lah, kira-kira, ya, ini buat anak-anak, ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung marah, Rasulullah langsung naik mimbar. Kata Rasulullah, ma balu aqwamin, kenapa ada banyak orang yang saya tugaskan, lalu dia pulang-pulang dan mengatakan, ini uang zakat yang saya kumpulkan dan ini hadiah buat saya. Ala jalasa fi baiti ummi, kalau saya nggak kasih tugas gimana, dapat nggak hadiah itu? Kalau dia nggak dapat hadiah itu, berarti itu hadiah tidak halal untuk diambil, ya. Jadi kalau saya dapat uang dari mahasiswa saya, berarti karena saya ditugaskan sebagai dosen. Kalau saya dapat uang dari mahasiswa saya, berarti saya dari dosen, sebagai dosen, nggak boleh. Kalau sebagai tetangga silakan, tapi dengan syarat sebelum saya kerja dengan dia, sebelum ada ikatan kerja dengan dia, dia selalu ngasih, baru boleh. Artinya bukan karena saya ada ikatan kerja dengan dia, dari dulu dia biasa ngasih karena dia tetangga saya, boleh. Tapi kalau hanya setelah ada ikatan kerja, tidak dibolehkan. Banyak sekali kadang-kadang gitu kan, pas lagi udah selesai UAS, ya, mahasiswa ngasih ini ngasih itu gitu kan, ya, supaya nilainya bagus. Tah mau pakai supaya nilainya bagus atau bukan, tetap tidak dibolehkan. Kenapa? Uang UAS saya sudah dapat, uang bulanan saya sudah dapat, uang nulis ujian saya sudah dapat, uang koreksi ujian pun saya sudah dapat. Jadi nggak boleh saya ngambil di luar itu. Kalau di luar itu saya dapat, saya ambil juga, maka itu haram hukumnya. Itu ajr khas. Ajr khas, orang yang kerja pada orang tertentu, instansi tertentu, dan sudah ditentukan waktunya, maka itu dia harus fokus kerja pada orang dan instansi tersebut, nggak boleh dia nyambil-nyambil. Yang kedua, ajr am. Kalau ajr am, yaitu orang yang tidak bekerja pada orang tertentu atau instansi tertentu, tapi mengerjakan banyak pekerjaan untuk beberapa orang. Kalau selesai kerja dia dibayar, nggak selesai nggak dibayar. Contoh tukang sepatu, tukang sol sepatu, ya, tukang laundry, ya, itu dia banyak orang yang dia layani. Baju laundryan selesai dibayar, nggak selesai nggak dibayar, ya. Tukang ngetik skripsi, gitu kan, ya, tukang fotokopi, gitu kan, itu dia tidak bekerja pada orang tertentu, tapi banyak orang selesai pekerjaan dibayar, nggak selesai nggak dibayar. Maka orang seperti ini boleh nyambil banyak orang, ya, selama dia konsisten dengan janji dia, ini saya kerjakan dalam satu hari selesai, ya, dibayar. Nah, ini orang boleh nyambil, ya. Jadi dia tidak terikat dengan orang tertentu, ya. Ada yang guru ngaji, yang datang ngaji bayar, datang lagi bayar lagi, boleh, ya, karena dia tidak terikat dengan orang tertentu. Tapi kalau dia sudah terikat dengan instansi tertentu,
Guru ngaji di masjid, kalau udah digaji sama masjid, tidak boleh digaji sama yang belajar. Kalau yang bayar yang belajar, hanya yang belajar bayar, yang ngasih nggak bayar, gitu kan? Atau masjid ngasih upah dan membolehkan yang belajar bayar, boleh. Tapi dengan syarat masjid memberikan izin, yang upah ngasih izin. Kalau yang upah nggak ngasih izin, maka tidak dibolehkan. Saya kira aturan seperti ini sama dengan aturan KPK, Pak. Ya, kalau kita ngundang gubernur datang ke sini sebagai gubernur sudah dibayar. Kalau kita ngundang gubernur ke sini sebagai ustadz, lain lagi. Ya, kalau sebagai ustadz, tapi kalau sebagai gubernur sudah dibayar, jangan dikasih apapun. 1 sen pun haram hukumnya. Gitu kan? Jadi itu terkait dengan dunia kerja. Jadi banyak sekali dalam dunia kerja yang hal-hal yang perlu diluruskan. Contoh lagi yang perlu diluruskan dalam dunia kerja adalah banyak sekali orang upah yang tidak ditetapkan. Upah harus disepakatin di awal. Tapi dalam hadis mengatakan man istajara ajiran falyu'allimhu ajrahu. Siapa yang mempekerjakan seorang, jelaskan dulu berapa upahnya. Jangan nunggu, udah kamu kerja dulu dah, nanti aneh lihat gimana kerja itu baru saya tentukan upahnya. Enggak, tentukan dari sekarang. Tentukan dari sekarang, ya. Kenapa? Karena transaksi upah mengupah, transaksi kerja itu sama aja dengan berhutang, Pak. Transaksi kerja itu sama dengan berhutang. Sama dengan berhutang. Kita mempekerjakan orang sebagai sekretaris misalnya. Itu hari pertama dia kerja kita berhutang dulu, Pak. Nah, utangnya itu harus dijelaskan. Ente nulis semua, Pak, administrasi itu tulis gitu kan, ya. Upah kamu sebulan 3 juta, berarti sehari 300.000. Hari ini nggak dibayar, hari ini dia kerja, kita harus sepakatin dulu, kamu dibayar nanti tanggal 25, gitu kan. Kenapa? Karena hari pertama nggak langsung dibayar, itu ngutang dulu kita. Hari kedua ngutang lagi, hari ketiga ngutang lagi, hari keempat ngutang lagi, janjinya mau bayar tanggal 25. Ya, harusnya upah itu dibayar setiap hari, ya. Man istajara ajiran, kata Rasul, siapa yang mempekerjakan seseorang, ya, a'tihi ajrahu qabla ay yajifa araquh. Kasih upahnya sebelum kering-keringannya. Harusnya di awal. Cuman boleh di akhir, tapi sepakatin kapan tanggal berapa ente bayar. Kalau kita bayarnya tanggal 25, kasih tahu sepakatin, saya akan bayar tanggal 25. Berarti kita ada transaksi hutang berhutang, ente kerja dulu, aneh ngutang. Nanti aneh bayar dari tanggal 1 sampai 25, aneh bayarnya di tanggal 25 nanti. Ya. Dan untuk tanggal 26 sampai akhir bulan, aneh percepat tanggal 25 bayarnya. Ya. Jadi itu. Jadi di saat kita bayar pas tanggal 25, jangan ditunda lagi. Karena orang menunda bayar hutang, karena itu bayar hutang hukumnya. Menunda bayar hutang saat kita mampu bayar hutang, maka hukumnya zalim, kata Nabi. Matlul ghani zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda membayar sesuatu yang wajib dia bayar, maka hukumnya zalim. Nggak boleh. Ya, kalau pas ente lagi nggak ada, pas tanggal 25 ente minta ridhonya dia. Mohon maaf, aneh minta ikhlasnya, aneh hari ini memang nggak ada duit, nanti aneh janji dah 2 hari lagi dah, gitu kan. Kalau nggak mampu, tapi kalau mampu itu tunda juga, zalim sama dia, dosa hukumnya. Loh, kenapa? Sepakat ente akhirkan tanggal 25, harusnya ente setiap hari bayar. Ya, jadi kalau gajinya 3 juta per hari berarti 100.000 ente bayar per hari, gitu kan. Harusnya sebelum kering-keringannya. Tapi boleh dibayar di akhir, tapi kesepakatan, dengan kesepakatan aneh bayar di akhir. Jadi seringkali kesalahan di masyarakat, upah nggak diperjelas, atau saat dibayar di akhir dia tunda lagi. Kalau dia tunda lagi, ente udah nunda dari tanggal 1. Ya, jangan kelamaan ente nundahnya. Sampai tanggal 25 ente tunda juga, udah disepakati tanggal 25. Sama aja kita sudah janji bayar hutang. Karena dia sudah kerja 25 hari, harusnya sudah dibayar. Harusnya sudah dibayar 25 hari itu. Nah, ini nggak boleh kita tunda-tunda. Nah, ini hal yang sepele sekali. Kadang-kala di masyarakat seringkali orang yang menyepelekan itu. Yang ketiga, kesalahannya ketiga, ya, Ustadz, boleh nggak kalau kita mempekerjakan orang upahnya makan? Ya, pokoknya ente kerja, nah ini yang penting makan ente terjamin. Itu ulama beda pendapat di situ. Loh, kenapa? Upahnya jadi nggak jelas. Kalau dia makannya banyak jadi gede, kalau makannya sedikit jadi sedikit, gitu kan.
Ini ulama beda pendapat di sini, ya. Nah ini banyak kasus di masyarakat kayak gitu, Pak. Saya udah menemukan kasus gitu kan, ya Ustadz, saya kerja, dia kerja di restoran, Pak. Ya, tidak dibayar, saya bayarannya adalah makan. Nah makan ente berapa banyak kan dia nggak tahu. Ente makan banyak dia rugi, ente makan sedikit ente yang rugi gitu kan. Jadi ulama beda pendapat kalau terkait dengan upah. Upah harus jelas, syarat upah harus jelas. Jadi dijelaskan di awal berapa upahnya. Ya, walaupun ente belum kenal sama sekali sama dia. Ustadz kan kita nggak tahu cara kerjanya gimana, tentukan dari sekarang. Ya entah mau berapa terserah. Ya, pokoknya saya kasih upah sama ente 3 juta dulu untuk bulan pertama. Nanti kalau ente bagus nanti bulan kedua ane naikin. Ya, jadi seperti itu supaya dia jelas kerja dan dia tahu berapa upahnya. Karena ini adalah transaksi. Dalam Islam nggak boleh transaksi yang nggak jelas. Nahan Nabi an bai'il gharar, Nabi melarang transaksi yang nggak jelas. Ya, nah itu upah mengupah ini tidak harus juga. Ya, seringkali di masyarakat kadang-kadang meremehkan kalau transaksinya itu antar keluarga. Ya, minta tolong serviskan handphone saya dong, gitu kan. Kamu kan pinter gitu kan ya. Walaupun keluarga, ini jasa dibayar nggak? Tanya dulu. Ya, kalau mau dibayar berapa gitu kan ya. Oh, pokoknya kalau bener bayar sekian, gitu kan. Kalau nggak bener nggak usah diupah. Ya, alhamdulillah kayak gitu. Jadi Nabi melarang transaksi yang nggak jelas. Jangankan sama keluarga sendiri, sama orang lain pun harus jelas. Apalagi keluarga. Kenapa? Karena kalau keluarga bisa mengorbankan hubungan keluarga, mengorbankan hubungan pertemanan. Ah, ini udah capek-capek nggak dibayar nih, ya. Dia jangan seperti itu, ya. Panggil ustadz gitu kan, ustadz teman saya sendiri. Walaupun begitu, ya, ustadz, ya, tanya persis. Siapa tahu dia minta bayar kan, ya. Ustadz, kalau ngundang ustadz berapa sih, gitu kan? Ya harus jelas, jangan sampai samar-samar. Yang samar-samar lalu pas pulang assalamualaikum saja gitu kan ya. Ini mana capek nih, ya. Bisa jadi gitu kan. Jadi hal yang sepele sekali. Namanya manfaat, ya, bermanfaat bernilai uang. Buktinya manfaat boleh dijadikan mas kawin. Nabi Musa menikah dengan anak Nabi Syuaib, mas kawinnya adalah kerja 8 tahun. Jadi artinya bernilai uang, karena gak boleh mas kawin kecuali dalam bentuk uang. Kalau manfaat boleh diganti dengan uang, kalau boleh dijadikan mas kawin, maka itu berarti bernilai uang. Maka tetapkan jangan samar-samar, walaupun teman sendiri, karena kalau dengan teman, dengan saudara, itu bisa mengorbankan hubungan kekerabatan, bisa mengorbankan hubungan pertemanan. Demikian, kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atasan kita nyuruh di luar kerja. Oke. Tip. Oke, terima kasih ya. Bagaimana kalau kita dengan atasan ya? Begini, beda antara atasan dengan orang yang mempekerjakan. Karena atasan juga kadang-kadang dipekerjakan juga, Pak, ya. Jadi kalau atasan kita termasuk orang yang bekerja juga, dia nggak punya hak untuk nyuruh-nyuruh di luar tugas. Nggak punya hak, karena ini orang udah dibayar waktunya oleh perusahaan, bukan oleh dia. Dia juga dibayar gitu kan. Dia nggak punya hak untuk nyuruh-nyuruh di luar tugasnya. Ya, dari jam berapa sampai jam berapa, kecuali di luar jam. Nanti jam 4 selesai kerja, kamu bantuin saya di rumah, nanti saya bayar. Ya, jadi seperti itu. Dalam jam kantor untuk kerja di luar kerja kantor nggak boleh, haram hukumnya dia nyuruh, karena dia juga dibayar. Dia juga dibayar, ini dibayar ya. Jadi waktunya milik kantor, bukan milik dia. Dia sebagai atasan, dia juga dibayar atasannya. Jadi ada dua kemungkinan, kecuali kalau atasannya yang bayar. Atasannya adalah yang bayar, ya, yang punya perusahaan, yang punya kantor. Ini baru.
ya dia punya hak karena dia yang berhak untuk memberhentikan, dia yang berhak untuk bayar, dia berhak untuk naikin, biar berhak untuk nambah. Ya, orang yang kerja di kita di rumah Pak, pembantu, boleh kita tambahin silakan, mau ditambahin bebas, mau inti kasih kerjaan lain silakan, asalkan kesepakatan. Mohon maaf ya, ini jagain anak bukan kerjaan kamu, nanti saya tambahin, boleh, karena kita yang gaji sepenuhnya milik kita, waktu dia makhluk, waktunya milik kita. Tapi kalau atasan yang kerja juga, tidak punya hak dia nyuruh bawahan untuk mengerjakan yang di luar pekerjaan, kecuali di luar jam kerja, jadi jam 8 sampai jam 4, ya nanti kamu setelah jam 4 nanti pulang ikut saya ke rumah, bantuin saya, nanti saya bayar, baru boleh. Kalau itu atasan yang bukan punya kantor. Tapi kalau atasannya yang punya kantor, sama aja dengan pembantu di rumah, ya mau majikannya nyuruh apapun silakan. Tapi kalau di luar kesepakatan pekerjaan, maka itu ada uang tambahan, karena tenaga dia dipakai untuk di luar pekerjaannya, ya. Jadi kadang-kadang kita kesalahan di masyarakat juga, kadang-kadang ada pembantu gitu kan mau kerja, harusnya dijelaskan pekerjaannya apa, upahnya berapa. Pekerjaan kamu ngepel, nyapu, cuci piring, masak, ya nyetrika, nyuci baju, ini pekerjaan kamu, bayarannya 2 juta, gimana, mau nggak? Harus dijelaskan apa pekerjaannya. Jangan semua kerjaan itu nggak jelas namanya. Semua kerjaan, emang mijet juga termasuk gitu kan ya. Jadi nggak ada kata semua kerjaan, nggak ada. Jelaskan apa kerjaannya. Kalau ada pekerjaan di luar ini, nanti kamu ada tambahan lagi gitu kan ya, ada uang lembur, uang bonus gitu kan ya, sekian per hari gitu kan. Jadi harus dijelaskan ya, kalau mijet itu berapa tambahannya gitu kan. Jadi jangan sampai nggak jelas. Jadi harus manfaatnya harus jelas, upahnya jelas juga, walaupun hal sepele sekali. Karena nggak boleh kita zolim sama orang lain ya, makai tenaga dia yang tidak seharusnya, lalu dia tanpa diupah sama sekali. Jadi kalau di kantor ya, atasan nyuruh sesuatu di luar tugas kantor, kalau atasan itu bukan yang bayar kita, nggak berhak dia nyuruh-nyuruh ya, nggak berhak dia nyuruh-nyuruh, karena dia sendiri diberhentikan juga, bisa jadi ya, dia juga waktunya dibayar juga gitu kan. Jadi nggak berhak dia nyuruh-nyuruh di luar pekerjaan kantor, kecuali di luar jam kantor. Di luar jam kantor silakan gitu kan. Sama dengan mahasiswa juga. Mahasiswa kalau Ustaz saya mau les gitu kan ya, nanti di luar sekolah, di luar kuliah saya boleh les ini pelajaran ini, oh boleh, bayar lagi ya, sepakatan lagi, nggak termasuk ini. Kalau ini yang bayar kampus, kalau ini kan inti pribadi ya. Jadi tapi di luar jam kampus ya, kalau jam kampus tidak ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yuk? Ya, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada tangisan seluruh sama yang si pembeli tidak ikhlas, kemudian orang tidak ikhlas, apakah satu lain, apa itu nanti ada rumahnya yang harus bagian untuk berusaha yang dipahamkan kepada si pembeli. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau yang kerja harian gitu kan ya, dari jam 8 sampai jam 4 ya, lalu dia terlambat ya. Kalau di Amerika, di negara maju lah, Amerika, Kanada gitu, itu dihitung sekitar 8 jam per hari kerjanya ya, 8 jam, dari jam 8 sampai jam 4 non-stop. Kalau masuk jam 9, jam 5, kalau masuk jam 10, jam 6 gitu kan ya, masuk jam 7 lebih cepat, jam 3 nantinya. Jadi 8 jam non-stop, itu kalau di negara maju. Jadi dihitung kalau dia terlambat, mundur juga pulangnya, mundur pulangnya. Kalau dia cepat maka maju juga pulangnya ya. Nah ini kalau dia kurang ya, berarti dia mendapatkan gaji di luar mendapatkan gaji lebih dari yang seharusnya, maka dia harus kembalikan. Maaf ya, ini ya harus dikembalikan ya.
Kalau memang prosedurnya gitu kan ya, waduh mohon maaf ini kantor nggak ada prosedur kayak gini gitu kan ya. Kalau yang mengizinkan, yang mengatakan itu bukan orang yang berwenang, sedekahkan. Makanya perlu kita sedekah itu, perlu kita zakat, karena jangan-jangan kita mendapat sesuatu yang bukan hak kita. Ya, pulangnya lebih cepat, datangnya lebih lambat gitu kan ya. Jadi sedekahkan, zakati untuk membersihkan yang bukan hak kita. Jadi itu fungsinya, ada zakat, ada sedekah tiap bulan. Jadi dari gaji langsung sedekahin loh. Kenapa? Karena tidak semua yang harusnya saya kerjakan, saya kerjain. Tidak seharusnya waktu yang saya ada di kantor, saya ada di kantor. Jadi itu bersihkan karena ada yang bukan hak saya. Kalau bisa dikembalikan, kembalikan ya. Mohon maaf saya kan waktunya suka terlambat datang, pulang lebih cepat gitu kan. Jadi itu harus diperhitungkan ya. Karena itu waktu kita udah dibeli sama kantor. Kalau udah perjanjian dari jam sekian sampai jam sekian. Kecuali kalau kantor ngasih waktu minimal setiap hari 6 jam. Nah, kalau terpenuhi 6 jamnya alhamdulillah. Gitu kan. Kalau kantor dari jam 8 sampai jam 4 nggak boleh ini, kecuali ada tugas kantor yang keluar. Ya, baru ya. Nggak bisa kita jam kantor lalu kita pakai buat ngobrol-ngobrol di luar gitu kan ya. Kecuali di dalam kantor walaupun nggak ada kerjaan, karena yang dibayar waktunya. Jadi itu terkait dengan kita datangnya terlambat ya, harusnya pulangnya lebih lambat, datangnya lebih cepat, pulangnya bisa lebih cepat, dengan syarat ada aturan seperti itu ya. Allah taala alam ya. Dalam hadis Nabi bersabda, al muslimuna inda syurutihim, orang muslim sesuai kesepakatan antara mereka. Sepakatin dulu, kalau terlambat apa resikonya, kalau lebih cepat apa resikonya, dan berapa minimal waktu di dalam kantor gitu kan, kapan boleh keluar gitu kan, kapan boleh kita make untuk di luar urusan kantor. Allah alam. Ada lagi? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Ya, satu hal sebenarnya yang perlu saya tambahkan ya, kita nggak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi, karena itu termasuk korupsi manfaat. Karena itu manfaat benda-benda kantor adalah untuk urusan kantor, bukan untuk urusan pribadi. Ya, ada fotokopi, kita fotokopi KTP buat urusan di luar, jangan. Ya, berarti kita harga KTP itu berapa? 2.000, berarti kita sudah fotokopi tadi udah 2.000, kita korupsi walaupun 2.000 gitu kan. Jangan sampai kita nanti di akhirat merasa aman, ternyata banyak hal-hal yang tidak harusnya kita ambil. Jadi fasilitas kantor hanya untuk urusan kantor, nggak boleh untuk urusan pribadi. Kalau kita pakai buat urusan pribadi, maka kita termasuk sudah mengambil manfaat yang bernilai uang. Korupsinya tidak harus dalam bentuk uang, bisa korupsi dalam bentuk manfaat. Mobil kantor kita pakai buat acara nikahan pribadi, Bang. Kalau sewa mobilnya itu 3 juta per hari, 3 juta Pak kita korupsi. Ya. Kalau kita pakai buat kampung 2 hari, kalau nyewanya itu 6 juta per 2 hari gitu kan, maka kita harus bayar gitu kan. Apalagi kalau yang dipakai itu mobil Alphard, mahal sewanya Pak ya. Jadi udah korupsi manfaat. Korupsi manfaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya, jaga kita dari hal-hal yang tidak dibolehkan dalam Islam, dan kita mendapatkan rezeki yang halal dan berkah yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, dan bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.